Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo siap membantu pendanaan Timnas Indonesia. Dana yang dijanjikan di atas 200 miliar rupiah untuk membiayai kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia, serta pengembangan sepak bola di tanah air. Erick juga telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani soal alokasi dana untuk pengembangan sepak bola di tanah air. Akankah Indonesia menambah pemain naturalisasi agar timnas lolos ke Piala Dunia? Siapa saja pemain yang layak diincar? Untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami ada mantan pemain timnas Indonesia Perry Sandria dan juga pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat petang semuanya. Selamat petang, kita Mbak menuju Gina, ke Mas Adit. Ya, ke Bang Perry dulu. Kita Ya, mau siap. dengarkan perspektif dari mantan pemain timnas Indonesia. Dengan adanya rencana untuk pengucuran dana di atas 200 miliar dari pemerintah ini gimana, Bang? Saya rasa ini buat timnas Indonesia ini angin segar ya. Saya rasa dana yang dikucurkan 200 miliar dari Presiden kita Pak Prabowo buat timnas kita, saya rasa ini sangat positif sekali ya untuk kedepannya menuju ke Piala Dunia. Dan dana ini juga bukan untuk tim senior aja, mungkin juga dana ini juga akan dikucurkan ke tim U20, ke tim U17 yang mengikuti kualifikasi Piala Asia dan U20 ke Piala AFF. Saya rasa ini sangat angin segar banget ya gitu ya. Iya, ini angin segar, tapi gini, kalau kita bicara soal pengembangan dunia sepak bola sebagai mantan pemain timnas, apa aja sih Bang variabel-variabel yang memang itu perlu dibenahi? Yang perlu dibenahi ya terutama di usia dini ya gitu. Karena usia dini memang saat ini memang sangat kurang kali untuk pendanaan gitu ya. Yang pastinya dalam olahraga khususnya sepak bola, mungkin di olahraga lain juga mungkin perlu dana yang cukup buat untuk kedepannya gitu. Kalau di olahraga ini hanya dananya hanya setengah-setengah, saya rasa ini nggak akan mungkin bisa berjalan gitu lah. Karena memang di olahraga ini memang dibutuhkan dana yang besar, apalagi di sepak bola khususnya. Baik, kita ke Mas Akmal. Ya. Mas Akmal melihatnya kucuran dana 200 miliar. Tadi Bang menyatakan bahwa ini angin segar nih untuk persepak bolaan kita. Ini seperti apa Anda menilainya? Ya, ini kenaikan kalau menurut saya sekitar 30% dari bantuan pemerintah sebelumnya ya. 120 miliar untuk kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang kemudian berganti menjadi Piala Dunia U17. Jadi menurut saya bantuan yang sangat besar ini harusnya bisa dimaksimalkan ya untuk bagaimana membuat sepak bola kita yang pertama ya, mengindustri dan berprestasi. Tapi yang sekarang kita lagi kejar adalah prestasi. Ada 3 event yang diikuti oleh tim nasional kita ke depan. Yang pertama adalah tim U17 akan ikut Piala Asia. Kalau kita lolos sampai babak 8 besar, kita akan lolos ke Piala Dunia. Tim nasional U20 kita akan tampil di event Piala Asia juga. Kalau sampai masuk semifinal kita akan lolos Piala Dunia. Sementara tim nasional senior kita saat ini sedang berjuang untuk lolos langsung di Piala Dunia atau lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia. Artinya ini momentum buat PSSI mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kalau menurut saya ini sepak bola sudah mendapatkan perhatian sangat luar biasa ya. Sejak zaman Pak Jokowi misalnya ada Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 di mana di situ melibatkan banyak instansi pemerintah, ada 14 instansi pemerintah dalam rangka membangun sepak bola kita ini bergerak dari level usia dini sampai kemudian ke kompetisi profesional, pembangunan stadion-stadion di setiap daerah. Namun demikian ini menurut saya belum begitu efektif berjalan ya, karena misalnya kalau Menteri Pendidikan bikin Liga Siswa, Menteri Agama bikin Liga Santri gitu kan, atau Menteri Perumahan Rakyat bikin Liga Rusun gitu kan. Nah, tapi ini belum berjalan secara efektif. Saya pikir kalau ini berjalan secara efektif, semua instansi-instansi yang ada di Impres itu bisa menjalankan kegiatan sepak bola lewat dana CSR atau lewat dana hibahnya. Saya pikir sepak bola kita akan punya potensi berkembang sangat pesat. Karena bagaimanapun Adit, tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Nah, pembinaan ini yang sekarang ini harusnya menjadi fokus PSSI setelah tim nasionalnya sekarang ada di puncak. Jangan sampai kemudian regenerasinya tidak ada. Ketika prestasi bagus, regenerasi nggak ada, yang ada adalah prestasi akan menurun. Dan ini sebenarnya problem yang kita hadapi. Kita juga punya payung hukum, misalnya Undang-Undang Keolahragaan ya nomor 11 tahun 2022. Di situ kan tugas pemerintah salah satunya adalah membina dan menciptakan pemain-pemain potensial. Bahkan kalau bicara negara, saya pikir negara memang harus bersinergi di bidang olahraga.
tidak hanya sepak bola ya, di bidang olahraga lain untuk memberikan pendanaan yang khusus. Bahkan saya pernah mengusulkan kalau perlu menterinya dipecah, menteri olahraga tersendiri gitu, menteri pemuda tersendiri, sehingga kemudian pendanaannya jelas dan juga arah tujuan jelas. Karena hanya ada 2 momen di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Yang pertama adalah kunjungan kepala negara sebuah negara ke negara lain. Yang kedua prestasi di cabang olahraga. Hanya 2 momen itu. Lagu kebangsaan sebuah negara. Jadi betapa besarnya olahraga, apalagi sepak bola yang menjadi... Tapi gini, kita ingin fokus dulu soal tadi, ada peningkatan anggaran 30% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Karena tadi Bang Akmal juga menyampaikan bahwa pembinaan ini menjadi skala prioritas kalau kita bicara ada penambahan anggaran. Betul. Tapi bagaimana dengan penambahan pemain? Ya, penambahan pemain saya pikir itu sudah menjadi programnya PSSI ya. Yang saya dengar PSSI akan melakukan penambahan pemain keturunan misalnya untuk lini depan yang menjadi problem saat ini. Salah satu nama yang sudah salaman sama Pak Erick Thohir salah satunya oleh Romani yang kemungkinan 20 Maret 2025 ketika kita berhadapan dengan Australia di Australia itu kemungkinan sudah bisa bermain. Tambah lagi ada Mauro Zilstra juga yang kabarnya juga akan dilakukan proses pewarganegaraan. Itu untuk konteks tim nasional senior ya. Di tim nasional U20 bahkan ada 2 pemain juga yang akan pindah kewarganegaraan ya. Dinaturalisasi ada Dion Max dan juga ada Kevin. Yang dua-duanya juga dalam proses dan kemarin sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Artinya ini kan proses sebenarnya pewarganegaraan ini adalah proses singkat atau program jangka pendek. Program jangka panjang saya pikir itu yang paling penting, salah satunya yaitu melakukan pembinaan. Mau sampai kapan kita melakukan program naturalisasi kalau kemudian usia grassroots-nya tidak dibenahi, dan ini saya pikir PR besar. Dan menurut saya untuk kemudian agar semua dana-dana ini bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir udah waktunya misalnya Pak Prabowo saya usulkan impresnya Pak Jokowi nomor 3 tahun 2019 digantiin Kepres gitu, sehingga kemudian payung hukumnya menjadi lebih kuat dan olahraga kita akan menjadi besar, karena kita adalah negara terbesar di dunia saat ini kan, salah satunya selain Cina, India dan Amerika Serikat. Saya pikir kita punya potensi besar di bidang olahraga, apalagi sepak bola. Baik, kita menuju ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini kan kita lihat bahwa uang 200 miliar lebih ini tujuannya adalah pertama untuk kita berlaga di Piala Dunia, di Piala Asia dan pengembangan. Kalau kita berbicara di Piala Dunia saat ini, di timnas kita apa yang harus dibenahi dengan uang besar ini? Ya, sekarang yang harus bisa dibenahi masalah uang sebesar ini, saya rasa ya kita harus bisa memanggil seperti ada tambahan pemain naturalisasi, karena ini juga tujuannya untuk kedepannya gitu ya. Saya rasa dengan adanya uang sebesar ini kita harus bisa manfaatkan gitu ya, untuk memanggil juga pemain-pemain naturalisasi yang lebih berkualitas lagi gitu. Apalagi sekarang ini kan ada penambahan pemain naturalisasi seperti Ole gitu. Ya, Anda melihat Ole, kita lihat gambarnya. Bagaimana ketika Anda menilai Ole Romani yang akan memperkuat lini serang kita? Saya rasa adanya Ole ini untuk mempertajam lini depan opsi paling utama ya untuk menggantikan Rafa. Jadi bukan hanya Rafa aja yang harus dimainkan, ini harus ada opsi yang kedua gitu. Terutama ya Ole ini, mudah-mudahan beliau ini bisa bergabung, bisa cepat bermain di waktu lawan Australia nanti. Kita berharap lawan Australia beliau bisa main. Baik, lalu pembenahan apa lagi yang harus juga dilakukan oleh PSSI yang harus dibenahi sekarang ini adalah kita jangan melihat ke atas terus ya. Kita harus bisa lihat juga ke bawah seperti perubahan di usia dini ya. Ini sangat penting kali ya, karena usia dini adalah salah satu untuk tonggak ke depannya untuk menggantikan mungkin yang senior nanti itu. Oke, nah ini tadi menarik ya. Kita menuju ke Bang Akmal. Kalau tadi yang difokuskan adalah soal pembinaan dan juga penambahan untuk pemain-pemain naturalisasi misalnya. Ini seberapa signifikan nanti bisa mempengaruhi peringkat Indonesia dalam FIFA? Karena kan targetnya ini peringkat di 50 ya dalam FIFA di tahun 2045. Tapi jawabannya nanti kita tahan dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.